ini bukan juga rahasia umum, bahwa menteri dari partai itu ya kadang-kadang menjadi lumbung uang, menjadi ATM bagi partai politik. Proses penentuan seseorang atau siapapun yang terlibat ini kemungkinan itu bisa terjadi. Periksa seluruh kemungkinan siapa saja yang terlibat, termasuk Partai Nasdem. Catatan korupsi pemerintah dalam proyek pembangunan kian bertambah. Lembaran baru kasus korupsi kini mencuat pada proyek pembangunan Base Transceiver Station BTS. 7 orang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi dan juga sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Bersama saya Anggita Disastra. Kasus korupsi di kalangan Menteri Kabinet Indonesia Maju kembali terjadi. Kali ini menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada pertengahan Mei lalu. Politisi yang berasal dari Partai Nasional Demokrat ini terlibat kasus korupsi proyek pengadaan Base Transceiver Station atau yang lebih dikenal dengan BTS yang diselenggarakan oleh Kominfo. Kepada tim delik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I. Ketut Made menjelaskan, awal mula korupsi BTS karena adanya laporan masyarakat terkait pembangunan tower BTS yang mangkrak. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, ditemukan ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban terkait proyek pembangunan tower BTS. Ternyata kita ada yang menemukan dari secara fisik pakai sampel waktu itu awalnya ya, ada beberapa lokasi kita cek ya, kurang lebih 5 lokasi lah kalau salah itu. Nah, kita ketemukan ada yang belum terbangun sama sekali ya. Ada yang sebagian ada materialnya saja ya. Dan memang yang sudah terbangun pun banyak yang tidak terkoneksi dengan internet, dengan masyarakat. Mirisnya, proyek pembangunan BTS yang dikerjakan oleh Kementerian Kominfo bersama dengan pihak swasta tidak maksimal. Dari anggaran 10 triliun rupiah yang dianggarkan justru dilakukan korupsi dengan berbagai modus. Ada studi kelayakan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Beberapa perusahaan ya, yang menjadi pemenang tender ini sudah diatur lebih dulu. Dulu. Nah, lebih jauh lagi hasil pengurusan BPKP markup harga barang yang sudah beli, yang ada yang belum terbangun, ada yang sudah terbangun sebagian, ada yang sudah berdiri utuh. Nah, ini di markup harganya. BTS sendiri adalah perangkat yang dibangun oleh Kominfo untuk perataan akses jaringan komunikasi di seluruh Indonesia, terutama daerah tertinggal. Mengingat masih banyak wilayah yang kesulitan untuk mendapatkan akses internet. Kalau kita lihat pembangunan BTS 4G ini secara cita-cita itu adalah cita-cita yang bagus karena secara internasional penyediaan akses internet ini kan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi gitu oleh negara kepada masyarakat. Dan banyak desa yang belum mendapatkan layanan internet, kemudian juga internet Indonesia juga kecepatannya rendah sehingga dengan upaya untuk mendigitalkan, menginternetkan seluruh Indonesia ini harusnya memang kita sambut baik gitu. Namun pemerataan informasi melalui pembangunan BTS nyatanya tidak sesuai dengan tujuan dari salah satu proyek strategis nasional ini. Mengingat adanya temuan pembangunan BTS yang justru mangkrak di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mangkraknya pembangunan BTS ditemukan di Desa Wangkarweli, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada saat tim delik melakukan penelusuran, terlihat jika proyek BTS dalam pengerjaan. Dari penuturan Kepala Desa Wangkarweli, pembangunan BTS sudah terbengkalai selama 2 tahun dan dibangun kembali pada Februari 2023. Sudah mulai sejak tahun 2021 dan pertengahan 2021 mulainya, namun pelaksanaannya baru bulan Februari 2023 baru berjalan lancar. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu rupanya mangkrak karena material sebelumnya itu diangkut kembali oleh kereta CPM Angkutan tanpa pembukaan desa juga.
Keberadaan BTS yang seharusnya bertujuan untuk mempermudah komunikasi masyarakat justru berbanding terbalik. Masih di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Natakoli, Kabupaten Sika. Masyarakat mengeluhkan tidak bisa mengakses internet secara maksimal dari BTS yang dibangun pemerintah. Sejak dipasang pada September 2022, BTS tidak berdampak banyak terhadap jaringan komunikasi bagi warga sekitar. Bahkan warga tetap harus menempuh jarak 2 km untuk mendapatkan jaringan komunikasi yang memadai. Setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya bisa digunakan, tapi jaringannya itu susah. Kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus, kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibolah, baru kami bisa dapat informasi. Berapa jauh itu? Sekitar 2 kilo. Besarnya efek domino yang disebabkan korupsi pengadaan BTS ini menunjukkan jika memang proyek pemerintah seringkali menjadi sumber dari kerugian negara yang justru dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melakukan korupsi. Konten dari proyek ini adalah proyek ugal-ugalan. Jadi ya makanya tadi pekerjaan fiktif, pekerjaan terlambat, pekerjaan yang sebenarnya tidak layak dibayar tapi dibayar. Proyek pembangunan strategis nasional yang seharusnya berdampak kepada masyarakat justru menjadi proyek bancakan bagi sejumlah pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang haram. Lalu apa peran dari para tersangka dari kasus korupsi pengadaan BTS ini? 7 orang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS. Proyek ini menargetkan pembangunan tower BTS sebanyak 4.800 tower. Namun sejauh ini yang terbangun baru sebanyak 985 tower yang sayangnya terbengkalai dan juga tak dapat digunakan. Proyek pembangunan BTS ini digadang-gadangkan dapat memberikan layanan internet 4G ke sebanyak 7.904 wilayah desa yang masuk dalam area 3T, yaitu area terdepan, terpencil, dan juga tertinggal. Akibat adanya kasus korupsi ini, masyarakat yang tinggal di wilayah 3T terancam tertinggal tanpa adanya jaringan internet. Korupsi proyek pembangunan BTS jaringan 4G sejatinya memiliki tujuan baik, memberikan akses bagi warga yang tinggal di daerah terluar negeri ini dengan memperluas jaringan komunikasi melalui sinyal internet. Dari proyek BTS ini, besar harapan wilayah di 3T bisa terhubung oleh jaringan telekomunikasi. Sayangnya anggaran proyek diduga menjadi ladang mengeruk keuntungan pribadi. Lagi-lagi kursi menteri terguncang dan menjadi tersangka. Rencana pembangunan tower jaringan internet dimanipulasi hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dari sekian ribu, ternyata hanya sekian ratus yang dibangun. Artinya apa? Ada sekitar lebih dari 50% itu yang tidak dibangunkan. Nah celakanya, tidak dibangunkan itu laporannya dibangun. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan tower BTS 4G. 7 tersangka memiliki peran berbeda. 4 tersangka merupakan pihak swasta, diantaranya Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Irawan Heriawan, ketiganya menjabat sebagai direksi di perusahaan. Sementara Windy Purnama merupakan orang kepercayaan Irawan Heriawan yang berperan sebagai penghubung ke pihak terkait lainnya. 3 tersangka lain, Anang Ahmad Latif, Direktur Baksi Kemenkominfo, Yohan Suryanto, tenaga ahli dari Universitas Indonesia, dan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem. Sebelumnya, proyek BTS 4G berjalan lancar sejak 2006 sampai 2019. Sayangnya persoalan muncul pada tahun anggaran 2020, tepatnya ketika pencairan anggaran proyek tersebut. Tahun anggaran 2020, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 28 triliun rupiah.
Sedangkan anggaran yang baru dicairkan pada 2020-2021 sebesar lebih dari 10 triliun rupiah. Proyek ini seharusnya sudah rampung pada Desember 2021 namun diundur hingga Maret 2022. Dari anggaran 10 triliun rupiah hanya sekitar 2 triliun rupiah yang dilaporkan. Banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek pembangunan tower BTS ini. Dalam sebuah laporan, BPK menemukan sejumlah masalah, bahkan sejak awal perencanaan diantaranya survei lokasi yang tidak akurat. Nah, dalam catatan BPK, ternyata ini diragukan tidak ada survei yang dilakukan lebih dulu di lapangan. Sehingga apa? Sehingga dalam implementasi proyek ada beberapa lokasi yang ternyata sudah dibangun tower BTS provider lain, atau yang kedua juga lokasi tersebut tidak diketahui gitu ya, atau yang lainnya adalah lokasi tersebut juga ternyata sulit diakses, sehingga ketika sulit diakses menimbulkan konsekuensi lain seperti halnya misalnya penambahan biaya transportasi dan lain-lain. Korupsi yang dilakukan kader partai terus berulang. Biaya politik yang mahal memunculkan aksi transaksional yang menguntungkan segelintir orang. Ini terbukti dari sejumlah kasus korupsi, tersangka merupakan kader-kader partai. Namun apakah uang korupsi mengalir ke partai? Disinilah dibutuhkan tindakan profesional oleh aparat penegak hukum untuk dapat membuktikannya. Saya katakan bisa dikatakan ada transaksional. Tegas aja saya mengatakan bisa dikatakan transaksional. Kenapa? Karena kan sudah terlihat nih dari beberapa case sebelumnya itu ternyata yang melakukan tindak pidana korupsi ya memang kader-kader dari partai yang menurut kader partainya itu adalah kader-kader terbaik. Mimpi rakyat Indonesia untuk dapat menikmati teknologi informasi berbasis internet telah dirampas. Dugaan aliran korupsi ke partai seharusnya menjadi salah satu poin penting untuk mengusut tuntas kasus ini. Siapapun dan partai apapun yang jika terbukti menerima aliran uang hasil korupsi harus ditindak dengan tegas. Selama jabatannya, Presiden Joko Widodo telah menghabiskan ribuan triliun anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Namun sayangnya, anggaran yang besar tersebut justru masih belum bisa memberikan hasil yang maksimal akibat banyaknya dana yang menguap karena dikorupsi. Johnny G. Plate menambah daftar Menteri Joko Widodo yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Delik akan kembali sesaat lagi.